bicarakan hari ini adalah tentang happiness, yaitu kebahagiaan. Happiness atau kebahagiaan itu berasal dari kata dasar bahagia. Nah, kita dari para ahlinya dulu ya. Menurut Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani, mendefinisikan kebahagiaan menjadi dua hal, yaitu yang pertama hedonia. Hedonia ini rasa bahagia yang berakar dari hal yang menyenangkan, umumnya berkaitan dengan perasaan yang muncul saat melakukan hal yang disukai. Kemudian ada eudaimonia, yaitu berakar dari pencarian tentang makna hidup. Komponen penting dalam hal ini adalah perasaan memiliki tujuan hidup dan nilai. Oleh sebab itu, kaitannya sangat erat dengan pemenuhan tanggung jawab, perhatian terhadap kesejahteraan untuk orang lain, dan menjalani hidup sesuai dengan idealisme. Lanjut ya. Kemudian, menurut Ed Diener, seorang pakar yang lahir pada tahun 1946 ini, nah beliau ini juga dikenal dengan sebutan Dr. Happiness atau dokter kebahagiaan. Jadi, dia itu melakukan penelitian tentang psikologi positif, dan dia juga membawakan komponen kebahagiaan yang bisa diukur. Menurutnya, kebahagiaan mengandung komponen genetik yang begitu kuat, itu sebabnya rasa bahagia bisa berlangsung cukup stabil. Nah, saya mau tahu nih, teman-teman saya di sini, menurut kalian, apa kebahagiaan menurut definisi kalian sendiri? Mungkin ada yang mau ini jawab? Sebelum ditunjuk, ayo. Wah, sembunyi-sembunyi tuh. Gak ada ya? Gak ada, saya tunjuk loh nih. Bahagia itu nggak punya masalah di sini. Ya, boleh Pak, bebas berpendapat. Punya banyak duit. Ya. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Pak Wali. Memang benar yang dibilang sama Bu Hawa ya, bahagia itu sebenarnya lebih ke rasa syukur. Jadi bagaimana kita memandang suatu hal. Tapi kalau untuk Pak Wali, bahagia itu nggak punya masalah, nggak mungkin nih Pak, di kehidupan nggak ada masalah. Justru karena adanya masalah itu kan kita belajar dari permasalahan, kita belajar jadi semakin dewasa. Jadi istilahnya semakin naik tingkat nih Pak. Kalau dia ada masalah, nggak merasa ada masalah. Biarkan aja masalah itu. Ya dibiarkan. Makanya nggak selesai. Pak, jangan curhat Pak, jangan curhat Pak. Kita lanjut ya. Nah, kemudian saya yakin teman-teman di sini semua pasti ingin berbahagia. Nah, bagaimana caranya menjadi bahagia? Yang pertama itu adalah tersenyum atau perbanyak tawa. Tapi bukan sembarangan senyum atau sembarangan ketawa ya, ntar dikira gila lagi. ODGJ. Orang yang bahagia dapat ditandai dengan hatinya yang sedang senang dan bahagia. Hati yang senang dan bahagia dapat dilihat dengan adanya lengan dari mulut, jadi tersenyum. Dan selain itu, tertawa merupakan salah satu tanda hati seorang sedang bergembira. Nah, saya pernah dengar nih, kalau yang namanya senyum itu sebenarnya nular. Jadi ketika kita senyum sama orang, maka refleks orang itu juga akan senyum kembali ke kita. Kalau orang gila senyum ke kamu gimana? Kalau orang gila yang senyum ke kamu gimana? Jangan. Biarkan di sini banyak terus aja. Pamit. Lanjut, yang kedua itu adalah dengan rutin berolahraga. Jadi dengan kehidupan yang positif. Nah, yang tadi dibilang Pak Wali, bagaimana kalau dengan masalah? Di dalam hidup ini nggak mungkin nggak ada masalah. Saya yakin semua orang punya masalah masing-masing nih. Masing-masing orang itu punya stres masing-masing. Cuman bagaimana kita mengolah permasalahan, mengolah stres. Nah, mungkin bisa dengan rutin berolahraga. Terkadang kalau banyak beban pikiran atau pekerjaan dapat menimbulkan seseorang sering mengalami stres, gejala depresi, cemas, atau bahasa kerennya sekarang adalah overthinking. Aktivitas fisik seperti olahraga ternyata merupakan salah satu tips
tips untuk kita yang sedang merasa lelah dan tidak bahagia. Olahraga secara rutin ternyata sangat berpengaruh untuk mengurangi beban stres, gejala depresi, dan rasa cemas hingga pikiran berlebihan. Selain itu, rutin dalam melakukan olahraga juga bisa digunakan untuk menaikkan perasaan bahagia sekaligus rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang cukup. Untuk dapat membuat suasana hati menjadi lebih bahagia, kita bisa mencoba memperbaiki kualitas dan waktu untuk tidur. Waktu yang cukup untuk istirahat manusia pada umumnya adalah 7 sampai dengan 9 jam per hari. Nah, kalau untuk waktu tidur ini sebenarnya setiap manusia itu berbeda-beda nih. Mungkin yang dijelaskan di sini adalah secara umum, yaitu 7 sampai 9 jam. Tapi ada juga orang yang memang dia terbiasa dengan 6 jam saja cukup nih. Nah, itu juga ada. Selain waktu yang terpenuhi, kita juga perlu menyediakan tempat yang nyaman untuk semakin meningkatkan kualitas tidur. Lanjut, konsumsi makanan yang sehat. Hidup bahagia dapat diperoleh jika seseorang bisa menjaga stabilitas tubuh atau meningkatkan kesehatan pada tubuhnya. Cara yang biasa sering dilakukan seperti memperhatikan makanan yang kaya akan gizi. Jadi kita itu sebenarnya apa yang kita konsumsi. Kelima, berikan pujian kepada orang lain. Berikan pujian tidak hanya bisa menyenangkan hati orang lain, tetapi pujian yang diberikan ternyata bermanfaat untuk diri sendiri. Jadi ketika kita memuji orang lain, kita juga terpengaruh menjadi memiliki suasana hati yang baik. Jangan larut dalam kesendirian. Selain sebagai makhluk yang memiliki perasaan, di mana kadang kita bisa merasakan sedih. Nah, tapi balik lagi, kita itu manusia adalah makhluk sosial, jadi kita itu nggak akan bisa hidup sendiri. Sekalipun beberapa orang mungkin yang introvert nih, kaum introvert yang lebih suka sendiri, yang nggak suka keramaian, yang merasa ketika dia berbaur dengan orang lain malah menguras energinya dia. Tapi ternyata kalau kita itu menyimpan rasa sedih sendiri itu tidak baik untuk kesehatan kita. Mungkin dari teman-teman bisa sharing kepada orang yang bisa dipercaya. Lanjut, tidak bergantung kepada HP dan media sosial. Nah, untuk zaman sekarang nih, siapa sih yang bisa tanpa HP? Siapa sih yang bisa tanpa media sosial? Tapi ternyata peran dari HP dan media sosial itu memiliki kontrol yang terlalu besar, dampaknya terlalu besar sehingga membuat kita ketergantungan. Dan kadang kalau ada yang berkomentaran buruk atau apa itu membuat kita baca, kita jadi sedih gitu. Dan menciptakan ritual self-care yang sesuai dengan diri. Seperti yang diketahui bahwa perasaan setiap orang sangat beragam. Dalam usaha menciptakan self-care sendiri perlu disesuaikan dengan situasi dan keadaan hati seseorang yang sedang membutuhkan. Nah, di sini tuh istilahnya me time nih. Jadi ketika kita udah capek bekerja, udah capek beraktivitas, ada baiknya kita juga menyediakan waktu untuk diri kita sendiri. Ada waktunya kita melakukan apa sih yang kita suka gitu. Jadi istilahnya kerjanya keras, mainnya juga keras. Kemudian mengalokasikan waktu dan rezeki untuk orang lain. Sesuai dengan konsep bahwa manusia adalah makhluk sosial, berbagi apa yang kita punya dapat membuat kita menjadi lebih berarti sehingga dapat memunculkan perasaan senang dan bahagia. Mensyukuri hal-hal yang sederhana. Cara sederhana untuk hidup bahagia adalah dengan mencoba memperhatikan. Ini tadi yang dibilang Bu Hawa ya, mensyukuri setiap hal di dalam kehidupan kita. Jadi syukur itu membantu kita untuk menemukan kebahagiaan, membantu kita untuk fokus kepada apa yang sudah kita miliki, bukan apa yang belum kita miliki. Karena ketika kita melihat suatu permasalahan itu dengan apa yang belum kita miliki, itu membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi terpuruk. Tapi kalau kita memandang suatu permasalahan, oh ada baiknya kok begini. Nah, itu membuat kita merasa lebih bersyukur, membuat kita merasa bahagia. Banyak kemudahan-kemudahan atau nikmat-nikmat kecil yang sering tidak kita sadari. Jadi, dengan kita bangun
Nah, misalkan nih dengan hari ini kita bangun, kita bisa berkumpul kembali sama teman-teman, kita bisa bernafas, keadaan tubuh yang sehat. Nah, itu sebenarnya satu bentuk syukur kecil yang seringkali kita nggak sadari. Jadi ketika kita bangun kita mikir, aduh hari ini masih kerja, berarti itu kan kayak apa ya, tidak mensyukuri gitu. Padahal di luar sana itu banyak orang yang sedang mencari pekerjaan juga. Pesannya jangan lupa untuk bahagia ya teman-teman ya.